Om Swastiastu. Selamat petang pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, di antaranya pecalang istri Pura Luhur Batu Kau menjadi perintis pecalang istri di Bali. Polisi masih buru pelaku pengeroyokan Pasutri. Jangan lewatkan juga informasi menarik dan terkini lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jagatraya, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, jumlah pecalang di Bali jumlahnya ribuan orang karena pecalang hadir di tiap desa adat mengamankan kegiatan adat di Bali. Namun keberadaan pecalang istri hanya sedikit, yakni di Pura Luhur Batu Kau Penebel Tabanan yang jumlahnya berkisar 15 hingga 20 orang. Ngurah Adnyana selaku penyarikan utama pecalang Bali mengatakan, baru ada pecalang istri di Bali yang terdata sebagai perintis ada di Pura Luhur Batu Kau yang jumlahnya 15 hingga 20 orang, bertugas menjaga keamanan dan memeriksa kelengkapan saat memasuki areal Pura Luhur Batu Kau Penebel Tabanan. Dan kemungkinan ada di daerah lainnya, namun belum dikonfirmasi atau terdata. Pihaknya menginginkan pemerintah memperhatikan kesejahteraan pecalang karena pecalang ngayah nindihin gumi Bali dan mengajarkan adat Bali dan menjaga keamanan Bali. Istrinya juga. Kalau pecalang istri di Bali ada berapa sih Pak? Yang baru terdata di kami itu baru ada pecalang istri di Batu Kau aja. Di Tabanan. Ya, itu yang baru masuk data kami. Berapa nih? Kalau nggak salah sekitar 15 sampai 20. Itu masuk datanya gitu. Sedangkan yang desa adat yang lain belum menyampaikan datanya. Kalau update insentif, pemberian insentif untuk pecalang dari Provinsi Bali gimana Mas? Kita mengharapkan sekali ada perhatian dari pihak pemerintah maupun pihak yang lainnya untuk memperhatikan kesejahteraan dari pecalang desa adat yang ada di Bali. Karena semeton pecalang Bali ini kan sifatnya ngayah, tidak ada istilahnya mendapat insentif, gaji segala macam. Dan memang bukan itu tujuan kita untuk jadi pecalang. Tujuan kita adalah ingin mendidikan bumi Bali, ingin mengajarkan bumi Bali, dan ingin menjaga keamanan dan ketertiban di bidang desa adat. Tapi ada update-nya nggak sih Pak? Kira-kira kapan dapat insentif? Itu kita belum tahu nih. Gitu. Mudah-mudahan secepatnya lah kita harapkan. Ngurah Pradnyano berharap perhatian pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat segera merealisasikan insentif kepada pecalang di Pulau Dewata meski pecalang hadir untuk ngayah mengajarkan adat budaya Bali. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Salah satunya program Satu Keluarga Satu Sarjana dari pemerintah Provinsi Bali.
yang berkualitas merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan kesempatan kepada keluarga yang belum memiliki sarjana untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Akademisi Profesor Iketut Sude menyatakan apresiasinya terhadap program Satu Sarjana Satu Keluarga karena memiliki tujuan yang baik. Nantinya kontrol terhadap keberlangsungan program ini karena memiliki semangat belajar bahasa Inggris yang tinggi. Bupati Andi Arnawo juga meminta anak-anak memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris, termasuk yang mengikuti secara online. Andi Arnawo mengatakan dengan adanya bimbingan belajar bahasa Inggris, maka anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah khususnya yang berada dalam wilayah Kabupaten Badung masih bisa bersaing dengan anak-anak lainnya. Bupati Badung juga ingin momentum di Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei ini bisa menyebarkan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk menumbuhkan motivasi semangat belajar anak-anak melalui launching bimbingan bahasa Inggris untuk seluruh masyarakat Kabupaten Badung, mengingat bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Meski demikian, jangan sampai melupakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Bimbingan belajar ini kita berharap nanti anak-anak Badung ini anak-anak yang memiliki daya saing. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa bahasa Inggris itu adalah menjadi jendela dunia. Karena bagaimanapun juga sekat-sekat yang sebenarnya bisa tidak ada sekat lagi ketika kita sudah bisa menguasai bahasa Inggris. Saya punya program ini bukan berarti saya melupakan bahasa daerah, bahasa daerah. Bagaimanapun juga kita harus realistis berpikir bahwa memang bahasa Inggris sangat dibutuhkan kalau kita ingin bersaing di internasional. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan bimbingan belajar ini akan menambah motivasi anak-anak di Badung ini untuk belajar bahasa Inggris. Sehingga nantinya pada saat bahasa Inggris sangat dibutuhkan. Nah ini bahasa internasional. Kita pergi ke Malaysia juga bahasa Inggris. Kita pergi ke Vietnam bahasa Inggris. Kita pergi ke Jerman bahasa Inggris. Tapi juga bahasa Inggris. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini dan tentunya saya menyatakan terima kasih juga sama Pak Kadis Tipora dengan jajarannya, ada Pak Kadis PMD juga dengan jajarannya, termasuk dalam ini ada Pak Lurah, Pak Peresmian bimbingan bahasa Inggris ini juga dihadiri Ketua Komisi 4 DPRD Badung, Geraha Wicaksana, dan Ketua Komisi 3 DPRD Badung, Ponda Wirawan. Selanjutnya Bupati juga berkesempatan meninjau proyek pasar seni yang berdekatan dengan Wantilan Pura Dalam Bongkasa Pertiwi Aben Semal Badung. Agus Sudiatmika, Bali TV. Polisi masih buru pelaku pengeroyokan Pasutri. Kami segera kembali dengan laporannya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai Rp250 juta. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling to Kuah Balung and Lawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, start to leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya.
papat. Tumpang alit-alit iki papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani nganggo bayu kan ora kepikalpo. Langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Pemirsa, jajaran Polsek Kute saat ini masih memburu para pelaku pengeroyokan terhadap pasangan suami istri di Simpang Dewa Ruci, Jalan Sunset Road, Kute, Badung. Pelaku diduga berjumlah 4 orang yang melakukan penganiayaan terhadap para korbannya. Kapolsek Kuta AKP Agus Triwayanto Diputra saat dikonfirmasi membenarkan aksi pengeroyokan tersebut setelah video viral di sebuah akun media sosial. Dalam keterangannya, aksi pengeroyokan terhadap korban terjadi di Simpang Dewa Ruci depan pos polisi Jalan Sunset Road, Kuta, Badung yang dilakukan oleh pelaku sekitar 4 orang. 2 korban yakni merupakan pasangan suami istri berinisial E dan N yang tinggal di desa Sidekarya dan Pasar Selatan. Kronologisnya berawal korban pulang dari Pantai Kuta dari arah utara Jalan Sunset Road menuju Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai dengan berboncengan. Setibanya di Simpang Dewa Ruci di dekat pos polisi Dewa Ruci, hampir terjadi serempetan dengan salah satu sepeda motor pelaku. Selanjutnya korban menegur pelaku, namun pelaku tidak terima dan selanjutnya pelaku bersama temannya, sekitar 4 orang, mengeroyok korban dengan memukul bagian kepala, melempar dengan batu, dan menendang bagian pinggang korban hingga terjatuh. Selain itu pelaku juga menginjak-injak tubuh korban. Atas kejadian tersebut korban mengalami luka terbuka di kepala belakang, pelipis kanan bengkak, pelipis kiri robek, dan pinggang kanan luka lebam dan sakit. Sementara itu masyarakat yang melintas mencoba melerai dan menolong korban. Selanjutnya pelaku pengeroyokan melarikan diri, sedangkan 1 unit sepeda motor Honda yang diduga milik dari salah satu pelaku tertinggal di TKP dan dirusak oleh massa. Unit Reskrim Polsek Kuta yang telah melakukan penyelidikan mengetahui motor pelaku tersebut statusnya sudah dijual oleh pemilik pertama setahun yang lalu dan dibeli oleh seorang buruh proyek yang waktu itu sempat bekerja di dekat rumah pemilik pertama motor. Kini Polsek Kuta masih melakukan penanganan dan penyelidikan lebih lanjut. Raiswantara, Bali TV. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan dilakukan menyoalkan adanya dugaan suap atau gratifikasi terkait tenaga kerja asing. KPK pun sudah menetapkan beberapa tersangka terkait kasus tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan di salah satu ruangan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa sore 20 Mei 2025. Penggeledahan dilakukan terkait adanya dugaan suap dan gratifikasi rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Budi mengungkapkan saat ini KPK telah menetapkan sebanyak 8 orang tersangka dalam perkara tersebut. Kasus suap dan gratifikasi rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan merupakan perkara baru yang saat ini tengah ditangani KPK. Hari ini tim KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap, pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan serta dugaan gratifikasi. Sejauh ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara ini.
Menanggapi adanya penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di salah satu ruangan di kantornya, Menteri Tenaga Kerja Yasirli mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan KPK dalam memberantas korupsi. Yasirli juga menyebut pihaknya telah mencopot beberapa oknum pejabat yang diduga terlibat atau terkait dengan perkara tersebut. Namun begitu, ia tak menyebut siapa saja oknum pejabat yang dimaksud. Apa yang dilakukan oleh KPK pada hari ini sebenarnya kelanjutan dari proses-proses sebelumnya saat penyelidikan, ya, dan kami dari kementerian kita senantiasa support ya, selama ini, dan ketika kita mendapatkan informasi terkait dengan temuan ini, sejak di awal saya menjadi menteri, kita sudah melakukan beberapa langkah strategis sebenarnya, mulai dari perbaikan proses bisnis, bagaimana izin terkait dengan tenaga kerja asing ini, termasuk juga mohon dicatat bahwa kita sebenarnya sudah mencopot orang-orang pejabat-pejabat yang diduga ya, terkait dengan kasus ini, ya, dan proses selanjutnya tentu kita akan serahkan ke KPK, ya, dan karena memang pejabatnya sudah dicopot, tentu ini tidak mempengaruhi layanan terhadap izin tenaga kerja asing TKA, dan malah kita berharap sebenarnya ini menjadi momentum untuk ya semakin lebih baiknya pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ya. Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali membawa pulang ijazah UGM yang sebelumnya sempat diserahkan kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri untuk dilakukan uji laboratorium forensik. Pengambilan ijazah tersebut dilakukan langsung oleh Jokowi usai menjalani pemeriksaan selama 1 jam sebagai pelapor dalam kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Bertempat di Aula Barreskrim, Presiden ke-7 Joko Widodo kembali membawa pulang ijazah UGM yang sebelumnya sempat diserahkan kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri untuk dilakukan uji laboratorium forensik. Pengambilan ijazah tersebut dilakukan langsung oleh Jokowi usai menjalani pemeriksaan selama 1 jam sebagai pelapor dalam kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Kendati demikian, Jokowi tidak menunjukkan ijazah yang diambil kepada awak media. Ia hanya terlihat memegang ijazah tersebut dalam sebuah map berwarna hitam tersebut. Ia juga menegaskan siap membuka ijazah tersebut apabila nantinya memang diperintahkan oleh majelis hakim dalam persidangan. Adapun saat dimintai klarifikasi oleh penyidik hari ini, Jokowi mengaku menjawab sebanyak 22 pertanyaan menyangkut ijazahnya. Selain itu, penyidik juga menanyakan soal skripsinya. Pagi hari ini saya mendapatkan undangan dari Barreskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat pada saya. Kemudian ijazah yang saat yang lalu kita juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti? Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak? Ya Pak, ijazahnya Pak. Ini kan sudah dibawa. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, tapi di pemeriksaan kali ini sebagai pelapor dari Pak Jokowi sendiri sebenarnya kan digoda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk saya diperiksa untuk dimintai keterangan ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari disebut di terdakwa video online Pak? Enggak, yang berkaitan dengan ini. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya atau itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot bagi seperti ini. Mungkin bisa tambahkan Pak Jokowi. Saya itu sebetulnya ya
sebetulnya sedih. Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah terlalu. Dari Jakarta, Julius Wate dan Ketut Sumadiase melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi adopsi pohon solusi baru menjaga alam. Saya Safira, kapten kesebelasan sepak bola wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Anak kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing. Tapi bingung pakai apa? Gak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance, kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi, tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, upaya menjaga alam dan udara tetap segar dilakukan dengan banyak cara. Seperti di Desa Wonogiri, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng. Masyarakat dan pemerintah desa menawarkan cara unik kepada wisatawan, yakni mengadopsi pohon di hutan desa sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap konservasi alam. setiap pohon yang diadopsi akan dilengkapi kode batang atau barcode yang memuat profil pengadopsiannya, sehingga siapapun yang melintas akan tahu siapa yang turut menjaga alam di jantung Bali Utara ini. Para wisatawan yang datang dikenalkan dengan potensi sosial dan ekologis desa, termasuk pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial yang sudah berjalan sejak 2016. Dari tahun 2016 hingga saat ini, itu seluas 250 hektar dibagi 3 kelompok tani hutan. Hutan seluas 250 hektar itu dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa LPHD dan dibagi dalam 3 kelompok tani hutan KTH.
Tiap tahun, berbagai tanaman ditanam dan dirawat. Kini hasilnya mulai bisa dinikmati tanpa harus mengorbankan keberlanjutan. Selain itu, desa juga menghidupkan inovasi lewat skema adopsi pohon. Wisatawan yang tertarik dapat memiliki satu pohon selama 2 tahun. Setelah masa adopsi berakhir, pohon tetap dijaga dan terus tumbuh sebagai warisan hijau, lengkap dengan sejarah singkat siapa yang pernah menjaganya. Dana yang terkumpul dari adopsi ini digunakan sepenuhnya untuk mengembangkan pariwisata desa yang berbasis alam. Salah satu pengadopsi Jero Kadek Suardika menyebut, meski tanpa timbal balik langsung, setidaknya ini adalah langkah kecil untuk ikut menjaga alam. Langkah kecil ini minimal menjadi motivasi atau menjadi stimulator, menjadi perangsang bagi yang lainnya untuk menjaga alam. Itu aja. Apalagi kalau kita berbicara Bali, kan kita selalu berbicara retorika trihitokrano kayak itu, tetapi itu hanya ada di RPJM, ada di visi saja, tapi prakteknya masih belum maksimal. Pohon-pohon yang akan diadopsi ditawarkan dalam bentuk lelang kepada wisatawan yang berkunjung. Yasri Yuli, Bali TV. Jelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-16, di mana kontingen Kabupaten Buleleng mengirim sebanyak 663 atlet terpilih mewakili Kabupaten Buleleng, serta ofisial yang total mencapai 911 orang untuk maju pada Porprov tahun ini. Raihan emas dan sebagai juara umum jelas menjadi target utama. Berkutat soal peringkat, tapi kita terus gemakan, kita terus gelorakan bagaimana kita meraih medali emas yang lebih banyak dari 2 tahun sebelumnya. Sementara atlet dari cabur bulu tangkis Iputu Aditya Pratama mengungkapkan dari banyaknya atlet bulu tangkis yang mengikuti seleksi, terpilih 11 orang yang akan maju menuju Porprov. Ia menyebut para atlet diharapkan tetap siap jika akan bertanding di nomor tunggal ataupun ganda. Kalau saya sih dominan main ganda ya, karena lebih enak ya kan cepat partnernya. Harapannya? Astungkare kami bisa meraih terbaik untuk Buleleng. Untuk mengobarkan semangat, seluruh atlet akan mendapatkan uang saku selama mengikuti TC dari Mei sampai September 2025 sebesar Rp1.875.000 per bulan dan didaftarkan asuransi ketenagakerjaan. Yasri Yuli, Bali TV. Dalam rangka ulang tahun yang ke-13, Paguyuban Karangasem Sejabodetabek menggelar tradisi Megibung di Wantilan Geraha Purawira Santi Dharma Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tradisi Megibung, sebuah ciri khas masyarakat Karangasem yang harus tetap dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Dalam rangka ulang tahun yang ke-13, Paguyuban Karangasem Sejabodetabek, panitia menggelar tradisi Megibung yang digelar di Wantilan Geraha Purawira Santi Dharma Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tradisi Megibung adalah makan bersama dengan cara duduk melingkar yang mengutamakan kebersamaan, kesetaraan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Tradisi ini biasanya dilakukan dalam berbagai acara adat dan keagamaan di Bali, khususnya di Karangasem. Megibung dimulai dari masakan khas tradisional secara bersama-sama, baik itu nasi maupun lauknya. Sebuah kebanggaan bagi masyarakat Karangasem karena Megibung hingga saat ini masih bertahan dan sering digelar pada upacara adat ataupun agama, khususnya di wilayah timur Pulau Dewata tersebut. Untuk itu salah satu Ketua Dewan Penasihat Paguyuban Karangasem Sejabodetabek, Iwayan Warka mengatakan, tradisi Megibung sebuah ciri khas masyarakat Karangasem yang harus tetap dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Purnawirawan Dr. Andes Kumade Gadung, ini beliaunya. Kemudian ini adalah Ketua Panitia Bapak Ade Rama, ya. Ini beliaunya adalah sebagai penggerak, pemotor dan menyiapkan acara ya, Dharma Santi dan juga ulang tahun ke-13 Paguyuban Karangasem. Kemudian ini adalah Mbok Made Orti Aryani, ini adalah terus saja tokoh sesepuh dan juga ya dari
ibu-ibu ya yang luar biasa menyiapkan bagaimana mensukseskan acara Dharma Santi dan juga ulang tahun ke-13 Paguyuban Karangasem. Ya, jadi kegiatan Megibung ini tentu adalah bagian daripada ciri khas dan budaya Karangasem yang harus kita jaga dan kita lestarikan dimanapun putra dan putri ya, warga Karangasem itu selalu menjaga dengan budaya Megibungan, karena dengan Megibungan itu tentu bagaimana kita kebersamaan kita ya, kekeluargaan kita itu sebagai ciri khas, sebagai sebuah daya tarik dan juga kekuatan kita untuk memajukan wilayah daerah yang kita cintai melalui budaya Megibung. Untuk itu Megibungan harus kita lestarikan, harus kita jaga. Dari Sentul Bogor, Jawa Barat, Juli Suwata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pohon kelapa rangde di Dusun Bangun Lemah Kangin. Kami segera kembali dengan informasinya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Nyai pengongen. Oh, ake ngerti bu. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, rogen. Nih, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai aku Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, metuakan. Jadi subane gelam kekene awake nih makata lo, awake nih makata. Awake sing kodak, awake sing idawak kenja, sing dang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masih belum sih, kita ngawake. Kene be, kene awake makatang, awake bemerjati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jalan bicaranya nih lo? Ini siap bicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, bersegel beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan gak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bancang sakit pokoknya menggenap kasihatnya nih. Nih, mana gigi? Ini kan senakona panaki, awaknya saya ketakona. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. Puniki kemarjang disampun alaga alit menek metapang kalau kebos mepandes utawi misangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para
peristiwa penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Ya, pemirsa, ada satu pohon kelapa di antara ratusan pohon kelapa yang ada di Dusun Bangun Lemah Kangin, Desa Puan, Kecamatan Susut, Bangli, yang dipuja dan disucikan oleh masyarakat setempat. Selain bentuk pohonnya yang berbeda, pohon kelapa yang diperkirakan sudah berusia sekitar 25 tahun ini juga tidak pernah berbuah. Pohon kelapa yang kini disebut sebagai pohon kelapa rangde hanya berdaun dan tidak pernah rontok meski sudah mengering. Pohon kelapa ini tumbuh di sisi selatan areal Tegalan Ilalang seluas 5,7 hektar yang wilayahnya berbatasan dengan Gianyar, sementara sisi kiri kanan diapit sungai. Untuk menuju pohon kelapa ini, warga harus berjalan kaki sejauh 800 meter dari jalan setapak di bawah Tegalan Ilalang. Klien adat Dusun Bangun Lemah Kangin, Iwayan Tama, mengungkapkan keunikan pada satu pohon kelapa ini sudah dirasakan warga setempat sejak 15 tahun lalu. Selain tak pernah berbuah, daun atau batang daunnya pun tak pernah rontok atau roboh meskipun sudah mengering. Begitu daunnya mengering, ditunasnya langsung kembali tumbuh daun seperti pohon baru tanpa jatuh ke tanah. Warga sempat menanam di tanah baik di tempat berbeda maupun masih di areal induknya. Bibitnya tersebut tak bisa tumbuh, langsung mengering. Awalnya warga setempat hanya menganggap bentuk pohon kelapa rangde ini hal yang biasa dan bagian dari kondisi alam. Karenanya masyarakat pun tak begitu merespon keberadaan pohon yang kini disucikan tersebut. Hingga beberapa tahun kemudian sejumlah kejanggalan kerap dirasakan warga, utamanya para petani yang beraktivitas di sekitaran Tegalan tersebut. Berbekal dari keanehan yang dialami sejumlah warga itulah, akhirnya pihak prajuru adat dan desa melakukan piuning atau bertanya secara niskala dan menanyakan ke Sulingge. Sejak itulah pihak desa membangun satu pelinggi lengkap dengan tembok penyengker di bawah pohon kelapa rangde tersebut. Sane ke bawah sang unik mriki, waning. Nah niki ring keraman di tiang, niki ring bangun lemah mriki, dumun nah wenten pacang nanur kelapa, sekadi kelapa-kelapa sane siosan, sami je patah wonten niki wenten unik kesiki, sane bawah sang tiang unik. Nah niki disampune kelapa niki ageng, tumbuh, ampun mulai berbunga. Disandarkan di pokoknya niko. Warga kami ini ada keluhan, dia merasa bingung, tidak tahu artinya perasaan yang kurang enak gitu. Setelah itu diambil atau pindahkan ke beliau atau warga kami mulai lagi ada sadar. Dan yang kedua ada juga warga kami yang mau ngambil kayu bakar itu, ada yang lahannya itu batangnya atau daunnya yang jatuh itu diambil, dibawa pulang. Setelah di rumah itu malamnya dia
Ada juga yang dibilang seperti setengah sadar, setengah mimpi, itu ada yang mencari orang-orang besar. Harus daun itu dikembalikan. Ya. Nah itu anike, nah ada berkeinginan nunasang, ada sering sulinge, jadi ring hidup parane, nah nike ke bawah sering sulinge utawi ring parane nike. Secara nisnya, nanti yang kurang tahu, secara nisnya ada kocak yang melingih di pohon kelapa nike, jadi ke bawah sane ido, sane ngamal ring sejeroning jagat tiang kiring lemah kan. Nah ring sejeroning punika belan dalar bawas mangnane sekalane nangiang pelingih niki alit sekalane mangnane wenten genah mriki ring keraman tiang ngaturang pangubakti majang ring sesunan sane wenten melingih dikiring pura puriki kan. Adanya pohon kelapa ini diyakini oleh masyarakat Bangun Lemah Kangin sebagai keberkahan mendatangkan kerahayuan jagat, sebab begitu dibangun pelinggih dan dirawat, areal tegalan di sekitarnya diakui menjadi lebih subur. Hingga saat ini daun dari pohon kelapa ini baik yang masih hijau maupun menjadi janur banyak dipakai warga untuk dijadikan sarana upacara yadnya yang lebih dulu menghaturkan Banten Piuning. Bunga Widrayani, Bali TV. Dalam kisah legendaris yang menyatu antara mitologi, sejarah, dan seni pertunjukan Bali, nama Rarung kembali menggema. Sosok ini bukan sekedar murid dari calon narang, melainkan simbol perlawanan perempuan terhadap kekuasaan yang semena-mena. Ketika Ratna Manggali, putri dari calon narang, dihina dan ditolak oleh Raja Airlangga karena tuduhan ilmu hitam, harga diri seorang ibu terguncang. Calon narang, janda sakti dari Dira, tak tinggal diam. Ia mengutus Rarung, murid utama sekaligus panglima ilmu leak, untuk menggugat keangkuhan Kediri dan membela kehormatan kaumnya. Rarung dikenal bukan hanya karena penguasaan ilmu hitam, tetapi juga karena keberaniannya yang membara. Meski sempat terjebak dalam asmara dengan Patih Madri, kesadaran segera membangkitkannya. Ia kembali pada misi bertarung demi gurunya, demi kaumnya, demi martabat yang diinjak oleh kekuasaan. Ia hadir di medan laga tidak hanya membawa maut tetapi juga nyala api pemberontakan terhadap pengkhianatan cinta dan kehormatan yang dicabik. Perempuan beringas ini memimpin pasukan leak seperti Lenda, Lendi, Waksirsa, Jaran Guyang, dan Maesa Wedana. Pasukan sakti yang bermukim di tepi hutan desa Dirah, wilayah kekuasaan Kediri. Kejam dan tanpa ampun dalam menjalankan tugas, Rarung ditugaskan langsung oleh calon narang untuk menghadapi Raja Airlangga yang bertekad menghancurkan padepokan sihir dari Dirah. Dalam tradisi pementasan teater calon narang di Bali, tokoh Rarung ditampilkan pada babak awal. Ia muncul ngelemar penampilan secara pembukaan begitu untuk menyongsong tugas penting yang akan diperintahkan Ni calon narang kepadanya. Karakter tariannya menunjukkan gerak laku yang energik dengan nuansa mistik simbolis. Rarung menggunakan kain cepuk dengan rambut yang terurai, kemudian menghadap Ni calon narang. Salah satu lakon yang sering ditampilkan yang berkaitan dengan Rarung disebut dengan Kautus Rarung atau judulnya Rarung Duta. Di kalangan pegiat drama tari calon narang, repertoar ini yang paling sering dipentaskan. Sementara itu di Banjar Babakan Sukawati Gianyar, para seniman menafsirkan kisah ini dalam bentuk tari. Dua versi berkembang, satu menyebut Ratna Manggali telah menjadi istri resmi Raja Airlangga, yang lain mengisahkan penolakannya sebagai awal tragedi. Tarian Ngelembar sebagai pembukaan lakon Rarung Duta menjadi titik tolak munculnya Rarung dalam pentas-pentas calon narang yang terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman dan kreativitas. Sekitar 6 bulan lalu kisah ini kembali digarap ulang oleh koreografer muda Pradnya Larasari. Dalam versi barunya, tarian Rarung tak hanya mengandalkan pola gerak klasik tetapi kini dilengkapi dengan struktur dramatik, pengawak atau bagian tengah, dan pengecek atau penutup yang menggambarkan penderitaan dan kemarahan Rarung, dilambangkan dengan simbol Garuda emas.
Iringan musik pun diperbarui, diberi aksen-aksen emosional yang lebih variatif. Kisah Rarung bukan hanya legenda, ia adalah cermin bahwa kemarahan perempuan tak tumbuh dari kegelapan, tetapi dari luka pengkhianatan terhadap harkat kemanusiaan. Ia adalah bara yang terus menyala dalam tubuh seni, dalam tubuh perempuan, dalam tubuh perlawanan. Hendra, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan bersihkan trotoar dari sampah dan rumput. Pak Sabar, tuai pujian warga Bali. Cat kayu dan besi. Sehingga nantinya sampah yang hanyut terbawa arus sungai akan dijaman. Dari kantor kejaksaan berkas tersangka sudah lengkap. Kami sampaikan bahwa dari 4 tersangka pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah grehe astro grehe setri ngeten ya. Aneka tua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi ring bumi niki wenten batara niki. Sagaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Semangat mengguli kota Paris atot engi bertu sing ngelah pipes. Pemirsa, sebagai bentuk kecintaannya terhadap Bali, insinyur lulusan tahun 2004 asal Sragen, Jawa Timur, yang memutuskan menghabiskan masa pensiunnya di Pulau Dewata, mendedikasikan diri dengan melakukan aksi bersih-bersih di beberapa ruas trotoar di Denpasar sejak Februari 2025. Aksi sosialnya tersebut kini viral di sosial media dan mendapat komentar positif dari warganet di Bali. Seperti apa sosoknya dan apa motivasinya? Berikut wawancara rekan kami Ari Wiratmaja dan juru kamera Kadek Saputra dengan penggiat sosial Sabar Suharno di sela-sela kegiatan bersih-bersih di Jalan Ide Bagus Mantre, Denpasar. Kebetulan saya bersama dengan Bapak Sabar, salah satu seorang aktivis sosial yang belakang ini viral di sosial media karena aktivitasnya melakukan kegiatan bersih-bersih di sepanjang pinggiran jalan raya, baik itu di Denpasar maupun di Gianyar, salah satunya yang sekarang saya berada yaitu di Jalan Ide Bagus Mantre, Ketewel. Dan saya akan berbincang dengan Bapak Sabar
untuk mengetahui apa sih yang menjadi motivasi beliau untuk melakukan kegiatan lingkungan ini, dan infonya beliau juga melakukan ini secara swadaya dan tidak dibayar sepeser pun oleh siapapun. Ya. Pak, apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi Bapak untuk melakukan kegiatan ini? Ya, motivasi saya intinya saya ingin mengakhiri hari tua saya di Bali. Lah, saya di Bali ini nggak ada kegiatan apa-apa, memang saya sudah niat memensiunkan diri lah, saya tidak akan kerja lagi cari uang lah. Nah ini saya di kosan di Pantai Padang Galak, itu kan saya nganggur, jadi saya akhirnya cari kegiatan. Karena saya latar belakangnya petani di desa, jadi saya kegiatannya seperti kerja bersih-bersih itu kok rasanya nyaman di hati, seneng gitu. Intinya kegiatan saya tujuannya nomor satu untuk olahraga saja, untuk cari keringat biar sehat saja, hanya itu saja. Banyak masyarakat Bali terutama yang memberikan support positif kepada Bapak. Itu seperti apa, Pak? Ya, mereka yang ketemu langsung jarang ya, karena mereka tidak tahu kalau saya kegiatan sosial, taunya mereka saya kerja gitu kan di pinggir jalan. Tapi memang saya kan dibuatkan akun TikTok anak saya, aktivis sosial. Itu di situ memang kolom komentar itu penuh dengan ucapan mensupport lah, terima kasih Pak Sabar dan lain sebagainya. Ya, saya kesini semakin semangat. Jadi semakin, oh benar-benar ini bukan hanya olahraga, ternyata berdampak bagus lah. Orang-orang pada senang gitu. Pak, sebenarnya kalau boleh kami tahu kegiatan Bapak ini dimulai sejak kapan itu? Ini, saya mulai awal Februari 2025 ini, saya pertama hanya beli sabit, garukan sama sapu. Saya kan tinggal di Pantai Padang Galak, saya kos di sana. Lah itu ternyata sabit dan garukan itu tidak mampu. Jadi rumput sudah terlalu kuat. Akhirnya tanggal 8 Februari 2025 saya memutuskan beli mesin ini. Ya, setelah itu memang enak. Jadi pakai mesin cepat lah. Lah, itu saya mulai start itu 8 Februari 2025 sampai sekarang. Hampir 100 hari lebih, ini bulan keempat. Saya hampir setiap hari. Tidak ada hari libur. Saya kadang pagi-pagi bangun saja sudah pengen cepat berangkat lah. Memang sudah bosen gitu kan. Ini kan Bapak otomatis seperti yang di depan kita ini ada peralatan kayak sapu, blower, dan pemotong rumput ini. Ini uangnya dari mana, Pak? Uang saya sendiri disupport anak lah. Saya punya anak 4 sudah kerja semua di Jakarta. Jadi kadang mereka bantu beli bensin gitulah. Mereka nyupport lah. Iya. Jadi kalau boleh tahu secara ini Bapak dulu pekerjaannya apa? Saya dulu latar belakang saya petani, berjalannya waktu saya jadi pesulap. Saya pernah main sulap 17 tahun, keliling Indonesia, bahkan saya sempat keliling dunia dengan backpacker Magic Street, 20 negara. Apa sebenarnya harapan Bapak terhadap kondisi Bali yang memang masih banyak tempat-tempat yang terabaikan dalam tanda kutip, yaitu tentang kebersihan seperti yang baru saja Bapak laksanakan ini dari pagi hingga nanti siang hari ini kan membersihkan trotoar seperti itu. Sebenarnya apa sih yang Bapak harapkan terhadap kondisi Bali? Iya, harapan saya di Bali, saya sendiri kan tertarik dengan Bali. Saya itu kan melihat kalau turun dari bandara itu ada tulisan Las Paradis. Ya. Saya akhirnya berpikir ya ini mungkin sedikit sumbangsih saya lah. Saya menikmati Bali, saya memberi imbalan. Dan saya harapan Bali ini menjadi pulau yang sangat bersih, menjadi pulau yang bebas sampah, seperti itu. Saya mempunyai cita-cita, jadi saya mau memulai mencoba, saya akan bebas sampahkan lingkungan Padang Galak. Saya akan mencoba bebas sampahkan Padang Galak. Ini kan ada beberapa yayasan yang kemarin menghubungi saya menyupport. Setelah saya berhasil membebas sampahkan Padang Galak, saya akan melebar ke 1 desa Kesiman. Tak coba berhasil enggak? Kalau berhasil saya akan melebar ke 1 kecamatan Denpasar Timur. Kalau memang berhasil akan tak kembangkan sampai Kabupaten Denpasar, sampai seluruh Bali. Itu kan hanya cita-cita. Dan saya kebetulan berasal dari Banyumas. Banyumas itu bupati saya itu sampah Banyumas itu bebas. Bapak bisa lihat di TikTok, di YouTube, Banyumas bebas sampah. Jadi saya pengen menyontoh gitu loh. Jadi kampung Bapak ini menjadi motivasi untuk diterapkan di Bali seperti itu? Iya. Oke Pak, ini kan udah sekian lama, misalnya beberapa minggu sudah berjalan kegiatan Bapak ini. Ada nggak
pihak-pihak terkait yang sudah menghubungi Bapak, entah itu dalam bentuk ucapan ataupun support ataupun mungkin mengajak Bapak untuk bertemu, seperti itu ada Pak? Kalau pihak terkait yang sifatnya pemerintah justru belum ada sama sekali. Tapi kalau secara sosial ada 2 lembaga yayasan yang menghubungi saya, menyupport lah, bahkan memberi bantuan untuk beli bensin lah. Itu Yayasan Forum Hindu Bersatu yang di Gianyar sama Yayasan Keluarga Kabar Baik Denpasar. Jadi sudah ada yang melirik situ kegiatan Bapak. Pak, dalam sehari ini kegiatan Bapak melaksanakan sehari dalam sekali atau memang ada shiftnya? Iya, saya buat 2 shift. Jadi saya pagi berangkat jam 6, setengah 6 berangkat, jam 6 start sampai jam 9. Terus saya pulang istirahat, nanti jam setengah 3 berangkat, jam 3 sore start sampai jam 6. Jadi rata-rata 6 jam tak buat pagi dan sore karena saya memang menghindari panas lah. Kalau panas kan capeknya berlebihan. Oke, Bapak ke depan mungkin adakah rencana Bapak untuk mengkampanyekan ini kegiatan bersih-bersih ini? Ya, mungkin saya karena melihat dukungan masyarakat yang luar biasa, saya ada niat untuk mengkampanyekan. Jadi saya semakin semangat. Dan terakhir Pak, bisa disampaikan untuk pemirsa Bali TV yang ada di rumah, harapan Bapak terhadap kegiatan Bapak ini mungkin apa? Harapan kita, perubahan kita mulai dari pribadi masing-masing lah. Kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Pokoknya kita dari diri masing-masing. Kita buang sampah yang teratur. Kalau lingkungan kita memang kotor ya kita bersihkan lah. Nggak usah berharap ke siapapun. Harapan saya memang perubahan kita mulai dari pribadi masing-masing, tidak perlu menyalahkan siapapun. Oke, terima kasih banyak Pak Sabar atas motivasi kita pada hari ini. Dan pemirsa, seperti yang Bapak Sabar tadi sampaikan, mulailah dari diri sendiri seperti itu. Baik itu menjaga kebersihan, menjaga lingkungan dari lingkungan kita masing-masing. Dan ini juga menjadi salah satu contoh yang memang patut kita tiru dan tentu perlu mendapatkan perhatian dari pihak terkait seperti itu. Adi Remaja dan Kades Saputra melaporkan. Ya, dan kini kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku besok. Seputar Bali Malam bersama Menyakapun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Cigatraya pamit undur. Selamat malam dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.